Mahabbah fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi itu nggak mudah. Beda dengan mencintai harta, mencintai anak, mencintai jabatan. Kalau cinta kepada harta itu sudah terotomatis karena Allah telah ciptakan zuyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwama wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Kalau cinta kepada laki-laki, cinta kepada wanita, cinta kepada harta, cinta kepada emas, perak, cinta kepada kendaraan, cinta kepada perkebunan, cinta itu adalah Allah yang menciptakannya, Allah yang menghiasinya, yang tumbuh dari syahwat atau hawa nafsu manusia. Makanya nggak usah dipelajari, nggak usah diajarkan. Yang harus diajarkan adalah mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai para ulama Rabbani, mencintai orang tua, mencintai orang soleh, mencintai amal soleh. Itu yang harus kita perjuangkan, itu yang harus kita lakukan. Nah, maka mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah mudah. Maka membutuhkan proses, membutuhkan kesungguhan. Nah, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tumbuh di dalam hati apabila hati kita sudah mampu senantiasa dibersihkan dari najis-najis yang disebut dengan najis maknawi atau penyakit-penyakit hati. Enggak mungkin cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada para ulama, cinta kepada amal soleh tidak akan muncul di dalam hati, tumbuh dengan sendirinya. Tapi membutuhkan proses, membutuhkan kesungguhan, membutuhkan pengorbanan sampai istiqomah, baru akan muncul dalam hati. Kenapa? Karena kalau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mencintai sunnahnya, di mana sunnah Nabi SAW adalah merupakan penerjemahan dari Al-Quranul Karim. Penerjemahan Al-Quranul Karim, turjumanil Quran adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi cinta kepada Nabi bukan hanya kepada ajarannya, tetapi cinta sepenuhnya, cinta termasuk kepada dirinya, kepada sosoknya, kepada sahsiyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita mencintai seseorang, ya, suka ingat nggak dengan kelahirannya? Jadi mencintai Nabi SAW bukan hanya kepada ajarannya saja, bukan hanya kepada sunnah-sunnahnya saja, kepada sahsiyahnya, kepada pribadinya. Maka gambaran dari kisahnya Abu Lahab sungguh pun menolak, memusuhi, tapi karena ada satu amalan di mana dia bahagia, senang dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun di kemudian hari dia memusuhinya. Tapi ada amalan di saat lahir dia gembira, saking gembiranya memerdekakan hamba saya. Mahal nggak hamba saya itu? Mahal. Dimerdekakannya karena mendengar kelahiran Nabi SAW, berita gembira, menjadi gembira hati. Itulah yang membuat Allah ringankan azab kuburnya. Cinta kepada sahsiah pribadinya, belum jadi nabi, belum diangkat jadi nabi, Muhammadnya yang dilahirkannya, tapi membuat diringankan siksa kuburnya. Jadi jangan dipisahkan antara sahsiah Nabi, antara pribadi Nabi dengan sunnah-sunnahnya atau ajarannya. Cinta itu cinta yang bulat, jangan cintanya sepotong, harus cinta yang bulat, yang penuh. Nah, inilah yang akan membuat kita mampu untuk menjalankan apa yang menjadi
perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam ilmu tasawuf kita harus selalu membangun hati kita kebersamaan selain dengan Allah juga dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita masuki 1 Rabiul Awal kita semakin tumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pingin bahagia, ya, maka ikutilah sunnah-sunnahnya, cintailah Nabi SAW dengan seutuhnya. Pribadinya walaupun sudah meninggal, tetapi tidak dibatasi dari kehidupan dunia ini. Bahkan kebahagiaannya itu sampai nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.